Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Katon Mahardika dari kelas 11 MIPA 5 absen 16. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan observasi dan wawancara terhadap pelaku usaha limbah berbahan bangun ruang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul, absen 5. Saya Dinan Hizan Azizi, absen 10. Saya Katon Mahardika absen 16. Saya Kuina Komitaun Amirsala, absen 30. Yang pertama, identifikasi. Perencanaan usaha produk dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nama usaha yang kami wawancarai adalah Lis Gipsum Barokah. Pemilik usaha tersebut adalah atas nama Ibu Murianti. Usaha tersebut berlokasi di Jalan Muhammad Kafi 1, Muhammad Kafi 2, Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Jenis produk yang dijual oleh perusahaan tersebut adalah gipsum yang dapat dibuat berdasarkan permintaan konsumen. Ide usaha tersebut muncul dari keperluan zaman sekarang untuk memperindah rumahnya agar bisa membangun perasaan betah dan nyaman di rumah. Ibu Murianti menyediakan berbagai jenis plafon yang bervariasi, serta beberapa kerajinan gipsum lainnya yang bisa dibuat berdasarkan keinginan konsumen. Sekarang saya akan menjelaskan tentang gypsum. Pengertiannya adalah gypsum adalah batu putih yang terbentuk karena pengendapan air laut. Gypsum merupakan mineral sulfat yang paling banyak ditemukan di bumi dan terbanyak dalam batuan sedimen. Yang kedua, manfaat gypsum. Yang pertama, praktis dan efisien, variatif dan mudah dibentuk, mudah diperbaiki, tahan lama dan stabil, serta ramah lingkungan. Yang kedua, ada sumber daya apa saja sih yang dibutuhkan? Yang pertama ada keuangan. Keuangan ini dibagi jadi 4, yaitu modal usaha, penghasilan, harga, dan kerugian. Untuk modal yang dikeluarkan tiap bulannya kurang lebih adalah 2 juta. Untuk penghasilan per bulannya bisa mencapai 4.500.000 jika sedang ramai. Namun pada hari biasa biasanya 2,5 sampai 3 juta. Untuk harga kisarannya 15 sampai 50 ribu tergantung pada jenis pesanan konsumen. Namun untuk pesanan khusus harganya bisa mencapai 1 juta atau lebih. Nah, untuk kerugiannya biasanya terjadi karena adanya faktor keluarga dekat yang meminta keringanan harga. Yang kedua adalah sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya yang dikerjakan ini ada 3 jenis, yaitu administrasi, pembuat, dan distributor. Untuk administrasi itu berjumlah 1 orang, pembuat sekitar 3-10 orang, dan distributor berjumlah 1-3 orang. Yang ketiga adalah metode. Metode yang digunakan untuk gypsum ini adalah pembuatan tangan dengan beberapa bantuan mesin. Nah, yang keempat ada material. Material yang digunakan ini ada 3, yaitu tepung gypsum, campuran semen putih dan kalsium, dan menggunakan penguat yang terbuat dari roughing. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul, absen 5, dari kelas 11 MIPA 5, akan menjelaskan bagian C, yaitu perencanaan. Dan saya akan menjelaskan pertama perencanaan administrasi yang melingkupi izin usaha dan izin tempat. Usaha yang dimiliki oleh Ibu Muriati ini merupakan usaha yang diteruskan dari orang tuanya, yang merupakan usaha turun-menurun dari keluarganya. Izin usaha gipsum ini sebelumnya sudah diurus dari zaman orang tuanya, dan Ibu Muriati hanya perlu melaksanakan pembayaran pajak dan hal lainnya. Ibu Muriati tidak menjelaskan secara rinci bagaimana cara ia menjelaskan izin usahanya. Selanjutnya ada izin tempat, yaitu tempat yang dimiliki oleh Ibu Muriati ini seperti yang tadi dibilang, karena merupakan usaha turunan, tempat yang dimiliki pun juga sudah dari lama dan merupakan tanah dari keluarganya sendiri, sehingga Ibu Muriati tidak perlu menyewa ruko ataupun menyewa tempat untuk menjajahkan usahanya, sehingga modal yang dikeluarkan pun menjadi lebih sedikit dan harga jual gipsum Ibu Muriati lebih murah. Kemudian ada bagian 2, yaitu perencanaan pemasaran. Pertama di sini ada bagian A, target konsumen. Ibu Muriani menargetkan konsumen secara umum adalah masyarakat secara luas. Kemudian target utamanya adalah konsumen yang umurnya 25 tahun sampai 35 tahun ke atas, yang dimana umumnya sudah berumah tangga dan sudah mampu untuk membantu keluarganya untuk mengatur urusan interior rumah. Kemudian ada juga target sampingan seperti remaja atau konsumen yang memiliki umur 21 tahun ke atas,
Dan konsumen ini umumnya tidak meminta dekorasi rumah, tapi semacam hiasan ataupun pajangan yang terbuat dari gipsum. Kemudian di sini ada bagian B, yaitu ada jenis produk dan harga produk. Di sini jenis produk yang dijual oleh Ibu Muryani ada list tempel, ornamen-ornamen dekorasi rumah, kemudian tempat lampu, list yang dikreasikan ataupun hiasan yang dapat dikreasikan. Kemudian ada list harga yang dicantumkan oleh Ibu Muryani. Di sini ada list tempel dan kreasi, serta ornamen, hiasan kreasi, serta proyek besar. Proyek besar ini biasanya digunakan untuk saat seseorang meminta tolong untuk membuatkan gipsum untuk rumahnya. Selanjutnya ada bagian C, strategi pemasaran. Di sini ada 3 jenis strategi pemasaran yang diterapkan oleh Ibu Muryani. Yang pertama tempat. Kebetulan tempat yang didirikannya usahanya Bu Muryani itu merupakan daerah yang cukup strategis, di mana daerahnya itu merupakan daerah sekitaran Jagakarsa, Srengseng, Sawah. Di situ banyak perumahan-perumahan yang baru saja dibangun dan pembuatan gipsum sangat dibutuhkan untuk menghias rumah tersebut. Dan selain itu juga tempatnya Bu Muryanti ini juga sangat mudah untuk diakses oleh siapapun karena dekat dengan jalan yang besar. Kemudian promosi yang dilakukan oleh Ibu Muryanti secara utama dia menyebutkan bahwa melakukan promosi melalui online shop ataupun platform-platform online seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Dan yang terakhir adanya tenaga penjualan, di mana Ibu Muryanti ini memanfaatkan relasi yang ada di sekitarnya seperti tetangga, lalu ada tamu yang hadir ke rumahnya, lalu juga ada keluarga dekatnya, seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat dari produk gipsum Ibu Muryanti. Yang pertama ada kekuatan, yaitu strength. Yang pertama, produk gipsum membantu daur ulang limbah yang tersisa dan menghindari adanya limbah yang terbuang yang memiliki residu. Yang kedua, bahan gipsum mudah ditemukan dan murah, serta tempat Ibu Muryanti yang bukan sewa membuat harga jualnya lebih murah. Yang ketiga, gipsum merupakan bahan yang kuat dan tahan lama, sehingga gipsum punya kualitas yang bagus sebagai bahan daur ulang. Yang kedua adalah kelemahannya, yaitu weakness. Yang pertama, bahan gipsum tidak sepenuhnya dapat mengalahkan kualitas bahan lainnya yang lebih mahal dan bagus. Dan yang kedua, bahan yang tidak tahan air membuat pemilik juga harus setidaknya berhati-hati dengan bahan gipsum agar tidak terjadi kerusakan yang parah. Yang ketiga ada peluang atau opportunity. Pertama, menerima puing-puing gipsum yang nantinya akan didaur ulang sehingga mengurangi biaya produksi. Yang kedua, harga yang lebih murah mampu bersaing di pasaran dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, banyak arsitek muda yang menggunakan gipsum sebagai bahan dekorasi. Yang terakhir ada ancaman, yaitu threat. Yang pertama, pemasaran masih belum seluas dan terkenal pesaing lainnya. Yang kedua, tersaingi oleh bahan yang lebih kuat dan lebih bagus kualitasnya dibanding gipsum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.